Baik, Bang Habib katanya waktu itu Pak Jokowi bilang yang logis-logis aja. Gibran juga bilang raksah digagas gitu, kerja wae gitu. Nah, apakah gaya komunikasi seperti ini yang Anda maksud ini bisa justru menarik kalangan muda untuk memberikan suara mereka kepada pasangan Prabowo Gibran, bukannya ini malah inkonsisten ya Bang Habib? Ya, nggak apa-apa pertanyaan Anda sesinis itu ya. Tapi dalam menafsirkan komunikasi itu kan bisa bermacam-macam. Saya juga pernah belajar ilmu komunikasi. Tidak ada single interpretasi terhadap komunikasi yang disampaikan orang. Ya. Jadi apa yang disampaikan Pak Gibran, Pak Jokowi sebetulnya hanya menunjukkan kerendahan hati beliau berdua, ya, yang merasa ya tidak sombong, ya tidak perlu sombong, sehingga kalau dicalonkan menjadi wapres seolah-olah sesuatu yang betul-betul begitu luar biasa. Dan kita tahu pada saat itu memang belum ada penawaran secara ofisial dari siapapun kepada Mas Gibran. Saya pikir kita nggak perlu berdebat kusir soal interpretasi kita terhadap gaya komunikasinya Pak Jokowi dan Mas Gibran. Tapi kalau kami menilai dua orang tersebut adalah sosok yang benar-benar rendah hati. Nah itu. Nah kemudian saya sedikit menanggapi ya tadi yang disampaikan saudara saya Pak Eko ya soal yang dianggap sambutan masyarakat, pendapat masyarakat. Saya pikir kita juga tidak bisa menutup mata dan hati kita atas pendapat yang berbeda ya. Nah, yang berbeda itu adalah masyarakat yang tidak mempermasalahkan putusan MK ini, bahkan sebaliknya mensyukuri karena mereka melihat substansinya, ya, bahwa dengan putusan ini anak muda bisa memiliki wakil dalam kontestasi yang amat bergengsi ini, yaitu pemilihan umum presiden. Dan yang kedua, ya, masyarakat melihat beberapa isu, misalnya soal open legal policy, ya, kemudian juga soal konflik of interest yang dituding mewarnai ya putusan MK. Ternyata soal open legal policy ini kan sudah dibahas, sudah dibantah, sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2007. Sudah pernah Mahkamah Konstitusi mengadili sesuatu yang dianggap open legal policy sejak tahun 2007 loh itu. Nah, lalu soal misalnya konflik of interest, ya. Ternyata masyarakat juga tahu yang namanya hakim konstitusi Saldi Isra pernah mengadili perkara yang menguntungkan dirinya secara personal, yang mengakibatkan dirinya mendapat keuntungan menjadi hakim konstitusi dari 10 tahun menjadi 15 tahun. Nah, hal-hal ini kan memang belum banyak dieksplorasi sama orang-orang yang menolak, ya. Tetapi bagi masyarakat yang mendukung putusan MK ini bisa diterima gitu loh. Dan sebetulnya secara objektif, secara ilmiah ini bisa dijelaskan juga, sehingga kita perlu waktu. Jadi kalau kami melihat ini bukan keterbelahan antagonis berdasarkan identitas misalnya seperti di masa lalu, tetapi ini cuma perbedaan pendapat. Wajar memang. Kami menganggap ini masukan yang baik, ya, masukan kritis yang baik, yang intinya adalah teman-teman ini mengingatkan jangan sampai terjadinya abuse of power, ya, penyalahgunaan kekuasaan ketika kontestasi ini berlangsung. Kami terima, ya, kami cermati, ya, dan kami jadikan panduan, ya, agar sama-sama kita jaga nih Pilpres ini supaya benar-benar bisa dikhawatirkan ya sebagai anak presiden fair. takutnya terjadi abuse of power ya Bang Habib ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.